Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam pengajaran hati manusia dalam tema hati manusia bagian yang ketiga, kematian orang percaya. Nah saudara, ini perlu sekali saudara-saudara yang sudah di dalam Tuhan perhatikan pengajaran ini. Karena semua kita akan mengalami lembah kekelaman ini. Tetapi Alkitab sudah memberitahukan kepada kita lembah kekelaman ini seperti apa. Itu sebabnya Raja Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Dan karena Dia sudah memberitahu kepada kita, seperti apa itu lembah kekelaman itu. Nah saudara, mari kita melihat kebenaran ini bersama-sama. Sehingga ketika kita mengalami atau keluarga kita mengalami, kita sudah mengerti apa yang sedang dilewati oleh saudara kita. Dan bagaimana seharusnya kita bersikap. Karena kita pasti akan berjumpa dengan orang yang di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara kita meninggal, dia di dalam Tuhan, kita sudah di dalam Tuhan, kita akan jumpa dia. Nah, apa definisi dari kematian? Definisi dari kematian adalah jiwa, roh meninggalkan tubuh ini. Dan itu diantar oleh malaikat Allah untuk dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Demikian firman Tuhan mengatakan. Jadi tubuh saja yang dikuburkan. Ya. Jadi kematian adalah berpisahnya tubuh dengan jiwa dan roh. Ya. Jiwa dan roh ini diantar oleh malaikat kepada Allah. Seperti dituliskan di dalam kitab Lukas bagaimana kematian dari Lazarus, orang miskin itu. Juga dituliskan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14. Apa manfaat dari kematian? Rasul Paulus katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kematian adalah keuntungan. Apa keuntungannya? Karena kita berjumpa dengan Allah muka dengan muka. Apa keuntungannya? Kita sudah berhenti dari dunia ini. Dan itu merupakan kebahagiaan. Kata Wahyu 14 ayat 13. Sudah berhenti dari segala jerih lelah kita di dunia ini. Dan segala perbuatan kita mengikut menyertai kita. Dan ini merupakan kesempatan pulang kampung. Karena negeri kita memang di sorga. Di dunia ini kita orang perantauan. Kita orang asing. Ya. Dan kita adalah perwakilan Kristus di muka bumi ini. Jadi kita pulang ke negara kita. Manfaat kematian merupakan peristiwa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Memang satu kali kita akan mati. Tapi tidak lagi menerima hukuman. Jadi kematian tubuh dalam merupakan juga penalti karena dosa dari nenek moyang kita. Tapi nanti kita akan diberikan tubuh yang baru. Nah, kapan manusia akan mati? Saat Allah memanggilnya. Jadi kalau dia panggil saya hari ini, hai Priscilla, pulang, ya saya pulang. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi panggilan Allah. Harta, kekayaan, dokter yang canggih sekalipun tidak mampu. Jadi, dengar-dengar Jo, suara Tuhan panggil kita. Kapan manusia mati? Saat tubuh kita sudah rapuh kekuatannya. Karena ada masanya. Saya sering pakai istilah tubuh kita ada
ada masa expire-nya. Jadi kalau sudah expire, sudah selesai tugasnya di bumi ini. Oke? Kapan kita mati? Sampai umur manusia, sampai batas yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sepanjang-panjangnya umur manusia. Ada di Alkitab 969 tahun. Itu umur paling panjang. Tapi tetap mati. Musa juga mati. Jadi sekarang ini di masa ini umur manusia ditetapkan 120 tahun. Musa meninggal itu. Paling kuat 70 atau 80 tahun. Jadi siap-siap. Oke. Saya saat ini sudah 62. Misalkan Tuhan beri 70, ya berarti 8 tahunan lagi. Saya akan menggunakan masa ini dengan sebaik-baiknya. Dan kalaupun saya sudah meninggal, saudara masih dengar pengajaran-pengajaran ini. Nah, cara-cara kematian berbeda-beda, saudara. Ada cara normal, yaitu sampai batas manusia yang sudah ditetapkan Tuhan. Ya. Kadang-kadang juga pada saat kita masih segar bugar. Tergantung Tuhan menetapkannya seperti apa. Kadang juga melalui sakit penyakit. Kadang-kadang juga saat seorang wanita melahirkan. Kadang-kadang masih bayi. Kadang juga melalui sebuah musibah atau kecelakaan. Jadi bermacam-macam cara. Tidak menggeser saudara dari sorga. Para nabi pada masa yang lalu ada yang digergaji. Ya. Ada mungkin saudara mendengar, aduh kalau mati di laut dimakan ikan, waduh nanti nggak bangkit-bangkit. Enggak saudara, tubuh itu akan lenyap. Nanti saudara dikasih tubuh yang baru. Oke, baik. Jadi orang yang meninggal di dalam Tuhan dibawa ke sorga oleh roh. Oleh malaikat Allah dijemput. Tubuhnya dikubur, roh dan jiwanya dibawa bertemu dengan Allah. Jadi tidak sesat. Amin saudara. Oke, nah saya berikan ringkasan siklus dari yang kita ceritakan dari tadi. Ini adalah gambaran hati manusia yang berdosa. Lalu mendengar Injil. Injil menerangi hatinya, Roh Kudus menerangi. Sehingga dia insaf dan dia menerima Kristus, diberi hati yang baru. Selama hidup di dunia diberkati. Nanti kalau meninggal, masuk sorga. Jadi, saudara yang sudah menerima Kristus, selama masih hidup, mari kita berkarya. Jika waktu Tuhan memanggil kita, kita tutup mata, tubuh kita dikubur, dan roh dan jiwa kita dibawa oleh malaikat Allah kepada Allah. Amin. Sampai jumpa di Hati Manusia bagian keempat.